Ya, assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua ya. Setelah pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang diseminasi RPS dan membahas tentang rencana perkuliahan selama 1 semester. Ya, jadi di pertemuan kedua ini kita mulai masuk ke materi yang membahas tentang pengertian rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya software engineering itu. Kenapa sih kok disebut software itu harus di-engineer? Ya, apa sih bedanya sebenarnya engineering dengan manufaktur? Nah, itu akan kita bahas di hari ini. Mungkin kemarin sudah sedikit kita bahas ya. Ada yang masih ingat kenapa kok software itu harus di-engineer, bukan di manufaktur? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Mas Adit. Karena software itu tidak bisa disentuh. Ya. Terus Oke, salah satunya itu ya, karena software adalah intangible. Ya, jadi dia itu bukan merupakan sebuah barang yang tangible, bisa dipegang dan sebagainya, yang bisa dimanufaktur secara massal. Tapi dia harus disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya. Itulah yang disebut dengan software itu harus di-engineer, ya, di-engineer atau direkayasa. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pokok bahasanya. Jadi meskipun dia software itu intangible, tapi software itu sebuah produk. Kemudian bagaimana manajemen proyeknya, kemudian bagaimana pembangunan perangkat lunak tersebut, bagaimana perencanaannya, manajemen risikonya, penjadwalan, dan sampai dengan rekayasa perangkat lunak itu diujikan. Oke. Nah, sekarang kita ke definisi. Ya, jadi secara definitif software engineering itu ada berbagai sumber ya. Nah, yang pertama ini kita ambil dari sumber yang paling populer di bidang software engineering, yaitu dari IEEE. Ya. Di sini disebutkan bahwa software engineering adalah computer program, procedure, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of computer system. Ya. Jadi di sini kita bisa tahu pengertian dari software engineering itu bukan hanya tentang aplikasinya saja, ya, tapi juga apa? Prosedurnya, kemudian dokumen-dokumen yang berhubungan, kemudian data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut. Ada yang bisa mengira-ngira dokumennya apa untuk software engineering? SRS, oke. Mungkin ada lagi yang dalam bentuk gambar-gambar itu apa? Chart ya, flowchart juga bisa, atau yang paling umum nanti kita juga akan bahas UML diagram namanya ya. Nah, itu semuanya jadi satu kesatuan, itulah yang disebut dengan software ya. Jadi bukan hanya aplikasi yang berjalan itu tok, bukan ya, tapi termasuk juga dokumentasinya, termasuk juga datanya tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan bahas ada perbedaan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Ya, tentunya yang paling mendasari itu tadi ya, yang sudah dibahas di awal, sudah disampaikan oleh Mas Rid bahwa perangkat lunak itu sifatnya intangible, tidak bisa dipegang, disentuh. Tapi kalau perangkat keras itu fisiknya nyata, ya bisa dipegang. Nah, tentunya karena satunya keras, satunya lunak itu ada perbedaan. Ya, yang pertama, kalau perangkat keras semakin lama dipakai semakin bagaimana? Ya, semakin rapuh atau semakin ada istilahnya aus. Benar ya. Diva tadi sampaikan semakin aus. Jadi perangkat keras itu memiliki masa pakai. Ya, pasti memiliki masa pakai karena semakin sering dipakai dia akan aus. Mungkin kalau logam dia akan menjadi karatan dan lain sebagainya. Kalau kayu mungkin akan keropos. Nah, tapi kalau perangkat lunak, karena dia sifatnya intangible, selama dia di-maintain dengan baik, dia kira-kira ada masa pakainya? Tidak. Harusnya ya tidak ada. Selama dia di-maintain dengan baik, dia nggak akan pernah aus. Nah, itu perbedaannya perangkat lunak dengan perangkat keras. Kemudian kalau perangkat lunak tadi dibahas ya, harus direkayasa karena disesuaikan dengan
kebutuhan. Ya, misalkan kita mengembangkan perangkat lunak, misalkan sama-sama untuk klinik. Ya, kemarin ada yang tugasnya membuat aplikasi untuk klinik, misalkan seperti itu. Aplikasi untuk klinik A dengan aplikasi untuk klinik B itu kira-kira bisa sama persis nggak? Tidak. Kemungkinan besar memang sebagian besar sama, tapi pasti ada penciri khasnya. Ya. Sama-sama aplikasi siakat kira-kira. Misalkan di ITSK sini dengan kampus lain kira-kira sama apa enggak? Tidak sama. Karena tiap kampus juga memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Itulah kenapa software itu harus direkayasa. Ya, itulah bedanya. Kemudian software itu juga tidak dipabrikan seperti perangkat keras. Ya. Meskipun di masa sekarang ini ada juga software yang istilahnya itu commercial off the shelf. Maksudnya apa? Itu software yang sudah kita tinggal pakai. Ya, contohnya misalkan apa? Contohnya yang software tinggal pakai, tinggal beli, tinggal pakai. Odoo. Kalau Odoo itu masih memungkinkan ada kustomisasi. Yang paling sering kita pakai sehari-hari Office. Nah, terus apa lagi? Yang untuk desain Canva. ya Canva. Oke, terus apa lagi? Ya, Figma, kemudian aplikasi Photoshop misalkan, Corel. Nah, itu adalah contoh aplikasi yang dia commercial off the shelf. Jadi sudah tinggal dipakai, tidak perlu disesuaikan dengan pengguna. Ya, karena sifatnya itu adalah aplikasi, tapi biasanya aplikasi yang seperti itu aplikasi bukan yang untuk operasional, bukan untuk decision support system, tapi adalah aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan sewaktu. Ya, kayak misalkan ada nggak sih sebuah perusahaan yang operasionalnya itu didukung oleh aplikasi Photoshop saja? Kan nggak ada. Ya, itu hanya tools untuk membuat desain. Sementara perusahaan desain pasti dia memerlukan aplikasi yang lain. Misalkan bagaimana manajemen kliennya, bagaimana memanage karyawannya, bagaimana keuangannya. Itulah yang disebut dengan software itu harus direkayasa. Tapi kalau software yang berupa alat bantu itu biasanya dia ya di-develop sesuai dengan kebutuhan, tapi kliennya nggak spesifik. Ya, nggak spesifik. Jadi misalkan gini, kita mau mengembangkan aplikasi. Oke, untuk apa? Untuk pembelajaran di kampus LMS. Oke, ya kita buat LMS sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum. Jadi pelanggannya itu biasanya kita nanti pakai metode user persona. Ya, kita membuat calon pelanggan fiktif yang itu berdasarkan hasil survei. Nah, dari user persona tersebut kita desain aplikasi untuk memenuhi kebutuhan user persona. Nah, itu nanti kita juga akan bahas. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak tidak pernah aus ya kalau dipelihara dengan baik, ya, maintenance. Kemudian, nah ini tadi yang kita bahas, ada juga perangkat lunak yang tadi itu, contohnya Canva, contohnya Photoshop, itu kita nyebutnya pakai istilah COTS atau COTS atau generic atau commercial off the shelf. Kemudian yang kedua yaitu perangkat lunak yang custom, sesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Nah, oke, sekilas saja. Kira-kira ini lebih menguntungkan mana sih? Menguntungkan bagi misalkan bagi kita sebagai developer sistem. Custom, oke. Custom jika pelanggannya sedikit. Ya. Tapi misalkan kita kembangkan sistem generik, pemakainya sampai ribuan, bahkan mungkin kalau misalkan bisa sampai jutaan orang, ya lebih menguntungkan yang generik. Jadi itulah kenapa kalau misalkan software developer itu atau software company itu masih kecil, dia biasanya ngejar yang custom. Tapi kalau software developer yang besar, taruhlah Microsoft gitu, Apple, dia pasti ngejar yang generik. Karena dua-duanya itu karakteristiknya berbeda. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau software itu commercial off the shelf dengan software itu custom, perbedaannya ada di sini.
biasanya software yang generik itu ya, yang memegang kontrol untuk mengembangkan tersebut adalah perusahaan. Ya, jadi misalkan gini, kita bisa nggak sih request fitur di Photoshop? Nggak bisa. Atau request fitur di Canva kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan software itu berupa software custom, pelanggannya bisa nggak request laporan? Minta dong ditambahkan laporan ini. Bisa. Kalau dari sini lebih berat di developernya yang mana? Yang custom. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau commercial of the shelf diproduksi oleh organisasi dan dijual ke pasar terbuka. Dijual ke pasar terbuka. Kemudian yang custom ini hanya khusus untuk pelanggan tertentu. Oke, kira-kira dari sisi vulnerability atau keamanan, lebih aman yang mana? Yang di pasar terbuka apa yang di pasar atau hanya untuk perusahaan tertentu saja? Hanya perusahaan tertentu. Dari sisi keamanan, Yang dijual ke pasar terbuka lebih apa? lebih aman. Lebih aman. Kalau di misalkan gini, sisi keamanan itu biasanya berbanding lurus dengan kerahasiaan. Semakin yang akses aplikasi tersebut semakin sedikit, ya, berarti dia cenderung lebih aman. Kalau misalkan yang akses itu banyak, itu dia cenderung lebih, karena banyak yang akan berusaha untuk membobol. Contohnya gini, membuat website. Ya. Kita membuat website dengan from scratch. Ya. Kita mengembangkan framework sendiri dengan menggunakan WordPress misalnya. Di dalam berita-berita yang muncul rata-rata sekarang yang kena hack judul itu website yang pakai apa? Yang pakai WordPress kan? Karena WordPress itu banyak yang pakai, banyak yang bisa ngulik. Akhirnya mungkin akan ada seseorang yang menemukan celahnya sehingga bisa membobol. Ya. Makanya biasanya ada perusahaan yang saya ingin website saya dikembangkan dari nol. Saya nggak mau pakai framework yang dipakai oleh perusahaan yang lain. Karena contohnya gini, kalau WordPress untuk ngehack loginnya kan pasti domain website /wp admin. Gitu. Tapi kalau kita bikin framework sendiri, kita kan bisa pakai URL sendiri yang orang lain mungkin nggak tahu. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik dari perangkat lunak yang baik tentunya, yaitu dari sisi usability, reliability, maintainability, efficiency, eye-catching user interface, long life, good performance. Jadi kalau kita bisa mengembangkan aplikasi yang pertama usability, bisa disebut aplikasi tersebut usability-nya bagus ketika apa? Mudah digunakan atau digunakan? Ya, digunakan oleh klien. Misalkan gini, kita mengembangkan aplikasi untuk klinik. Kita serahkan ke kliniknya juga sudah bayar. Tapi ternyata sama kliniknya nggak dipakai. Berarti kita bisa dianggap gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, reliability, ketangguhan. Dipakai oleh kliniknya awalnya, tapi setelah itu pelanggannya banyak, pasiennya tambah banyak, terus database-nya nggak muat gitu. Akhirnya aplikasinya jadi lemot, berarti nggak reliable. Itu juga salah satu software yang kurang baik. Maintainability, kita mengembangkan aplikasi misalkan awalnya untuk Windows 10, ternyata setelah Windows-nya itu pakai Windows 11 dan orangnya memang mau pakai Windows 11, Windows 10 misalkan sudah nggak di-maintain oleh Microsoft sehingga nggak ada security update. Orangnya nggak mau pakai Windows 10 karena nanti rawan virus. Tiba-tiba aplikasi kita ketika di Windows 11 nggak bisa jalan, maka itu aplikasi yang maintainability-nya jelek juga dan kita nggak bisa upgrade. Nah, maintainability ini juga ada hubungannya dengan after sales service. Ya, jadi salah satu misalkan nanti dari mahasiswa yang ada di sini misalkan nanti jadi software developer kemudian melakukan penjualan software ke masyarakat, yang perlu dipertimbangkan yaitu maintenance. Jadi jangan jual putus gitu, karena maintenance yang baik
pelanggan yang puas, pelanggan yang pakai aplikasi kita itu bisa jadi corong marketing yang paling baik di kita. Bayangkan kalau misalkan kita punya perusahaan mengembangkan aplikasi tersebut nggak jalan bagus, terus ada pelanggan dari perusahaan tersebut datang. Aplikasinya pakai apa? Siapa yang mengembangkan? Kemudian menyebut nama perusahaan kita. Jadinya bagaimana? Udah hancur, udah reputasi. Tapi kalau misalkan kok aplikasinya bagus ya, orang datang terus tanya, kita nggak akan pernah tahu ya. Oh bagus, ini saya sudah pakai 5 tahun. Yang mengembangkan ini perusahaan namanya A. Nah orang itu pasti akan langsung percaya karena ada bukti nyata. Nah, makanya maintainability itu sangat penting. Efisiensi, ya. Ada nggak kira-kira proses-proses yang dipotong dengan adanya software? Jadi harusnya idealnya kalau sebuah usaha itu menggunakan aplikasi, administrasinya itu lebih simpel. Jadi kalau misalkan ada sebuah usaha setelah pakai sistem malah pelayanannya itu nggak tambah cepat, itu berarti gagal juga sebenarnya. Misalnya sebelumnya manual dari pelayanan dari awal datang sampai selesai itu cukup butuh waktu 30 menit. Setelah pakai software malah jadi 1 jam. Nah, berarti itu ada yang salah. Berarti softwarenya itu nggak menjadi solusi, malah menjadi masalah di usaha tersebut. Eye catching user interface. Nah, kalau zaman sekarang kalau tampilannya nggak bagus itu juga nggak menarik. Aplikasi kita udah keren banget, canggih banget, tapi tampilannya nggak oke. Nah, orang itu sekarang juga sudah mulai picky ya. Nah, jadi pengennya aplikasinya ya udah yang menarik juga. Percuma nanti bagus, tapi tampilannya ya gitu-gitu aja. Ini terkhusus untuk aplikasi yang digunakan untuk harian. Berbeda dengan aplikasi tertentu yang memang sangat-sangat mementingkan fungsi saja. Contohnya aplikasi ATM. Aplikasi ATM kan rata-rata ya segitu aja, hanya teks kan ya. Nggak ada yang sampai gambar-gambar lucu-lucu, animasi kan nggak ada. Nah itu beda juga. Kemudian long lifetime berhubungan dengan tadi maintainability, reliability. Itu pasti kalau maintainability-nya bagus, reliability-nya tercapai dan benar-benar efisien, pasti penggunanya dalam waktu lama. Dan good performance. Good performance dalam artian memiliki waktu proses yang tidak lama ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah sistem yang ketika generate misalkan laporan, tapi terlalu loadingnya muter-muternya terlalu lama, nah itu juga nggak bagus. Berarti mungkin ada kesalahan di query, mungkin ada kesalahan di struktur database, mungkin ada kesalahan di server yang speknya nggak sesuai, macam-macam. Nah jadi ini adalah karakteristik perangkat lunak yang baik. Jadi kalau nanti mengembangkan perangkat lunak yang baik, ya ini harus tercapai semua. Ini komponennya. Nah, kemudian ini tadi udah ya. Oke. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Ya. Jadi perangkat lunak itu bukan hanya software yang dipakai untuk bisnis, software yang dipakai usaha, software yang dipakai di HP sehari-hari, dipakai di laptop. Tapi juga yang jenis pertama ini adalah sistem operasi yang merupakan basic dari software. Jadi sistem operasi atau operating system itu adalah salah satu jenis dari software itu sendiri. Taruhlah Windows, taruhlah Linux, itu juga software. Meskipun mungkin kita nganggapnya misalkan gini, kita ada laptop, kemudian diinstal operating system. Kita nganggapnya belum diinstal apa-apa, gitu kan ya. Biasanya memang kayak gitu. Ini belum diinstal apa-apa, cuman Windows-nya. Sebenarnya dengan Windows saja, dengan Linux saja itu sebenarnya sudah ada fitur-fitur basic. Ya. Bahkan sekarang ada perangkat yang operating systemnya itu browser, Chrome OS itu. Chrome OS itu ya sudah, dia hanya browser. Aplikasinya dari mana ya? Dari Chrome add-on. Kemudian berikutnya real time software.
Kalau dari namanya real time, berarti kira-kira ini aplikasi yang seperti apa? Chatting. Chatting. Iya. Real time. Ya sebenarnya kalau dari istilah benar juga ya. Tapi real time software engineering ini lebih dikhususkan untuk software yang dia dipakainya itu krusial. Contohnya navigasi pesawat atau software pada mobil listrik. Itu yang disebut dengan real time software. Real time software. Kemudian perangkat lunak dalam ilmu pengetahuan saintifik, nah ini yang pendukung untuk melakukan riset. Ya biasanya mungkin kita sekarang tahu ada banyak kayak misalkan Jupyter Notebook, kemudian ada SPSS, nah, ada juga yang perangkat untuk statistik ya. Nah, itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk alat bantu dalam ilmu pengetahuan. Kemudian ada embedded. Embedded ini erat kaitannya dengan yang mungkin sudah praktik semua ya, IoT. Ya. Disebut embedded karena dia memang di-embed. Di-embed itu artinya ditanam, ya, ditanam dalam perangkat keras. Jadi seakan-akan dia itu perangkat keras, tapi sebenarnya di dalamnya itu sudah tertanam perangkat lunak. Ya. Kemudian pengolah data processing software, ya, processing software seperti mirip dengan yang tadi ya. Kalau perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya dia juga processing software, tapi keilmuannya tertentu. Tapi kalau processing software aja itu yang umum, seperti Excel, gitu ya. Seperti juga Word, gitu ya. Dia pengolah kata, pengolah angka, tapi peruntukannya bisa bebas. Ya, enggak ke keilmuan tertentu saja. Kemudian perangkat lunak sistem informasi, agar perangkat lunak sensor. Ini berhubungan dengan IoT, agar perangkat lunak komunikasi. Nah itu tadi yang aplikasi chatting tadi ya, komunikasi. Ada juga kalau sekarang yang paling banyak dipakai itu Zoom. Ya, Zoom itu sejak COVID dia jadi software komunikasi yang paling banyak digunakan di pembelajaran. Kemudian pengolah multimedia, kemudian perangkat lunak AI. Nah ini yang sekarang juga lagi marak, yang sering kita pakai. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa lagi? DeepSeek. Banyak sekali muncul-muncul yang baru. Bahkan di tools-tools yang sering kita gunakan sehari-hari, di Canva juga ada AI-nya. Di Jupyter Notebook sekarang ada AI-nya. Nah, di tools-tools yang lain juga sekarang sudah integrated dengan AI. Di WhatsApp pun ada AI-nya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah krisis perangkat lunak ya. Dalam artian apa? Rata-rata kesalahan ketika software engineering itu di poin-poin ini. Yang pertama itu estimasi jadwal dan biaya seringkali tidak tepat. Misalkan ada request, saya ingin dibuatkan aplikasi untuk rumah sakit. Tiba-tiba kita bilang, oke, saya bisa, harganya 100 juta, waktunya 1 bulan. Mungkin nggak kira-kira? Nah, ya belum tentu ya. Mungkin kalau rumah sakitnya masih baru, terus dia layanannya misalkan sederhana, misalkan rumah sakitnya hanya melayani medical check up, mungkin saja bisa. Ya tentunya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Produktivitas orang-orang software tidak dapat mengimbangi permintaan software. Permintaan software itu banyak, ya. Sedangkan orang-orang yang bisa mengembangkan software yang baik, yang memenuhi kriteria tadi itu sangat sedikit. Ya, sangat banyak sekali kita temui di masyarakat itu software yang dibuat itu akhirnya nggak dipakai. Software yang dibuat itu akhirnya mangkrak gitu aja. Nah itu banyak juga. Kualitas software yang kurang baik, kurangnya pengetahuan bagaimana mengembangkan software, memelihara software yang ada. Ini yang penting. Jadi ketika kita mengembangkan software tidak hanya untuk mengambil keuntungan di depan, habis itu terus kita putus, tapi software yang baik itu ya software yang long lifetime usage-nya. Nah, bagaimana mengimbangi permintaan software yang makin besar? Ya tentunya sebagai mahasiswa kita
di dalam kuliah ini belajar bagaimana cara mengembangkan software yang baik. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, di SDLC itu nanti akan kita pelajari berbagai jenis siklus pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi perangkat lunak yang sederhana lebih cocok menggunakan siklus yang seperti apa. Perangkat lunak yang kompleks lebih cocok pakai SDLC apa. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan ini ada tugas. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, tugas saja ya. Jadi tugasnya ini ada beberapa mitos dalam RPL. Mitos-mitos ini silakan dibahas, kemudian ditentukan benar apa tidaknya. Yang pertama yaitu pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk memulai sebuah penulisan program. Jadi kalau kita dapat request, informasinya yang kita dapat dari awal, kita langsung coding. Apakah seperti itu? Itu yang mitos pertama. Kemudian mitos kedua, meskipun kebutuhan software itu terus berubah, maka kita sebagai pengembang itu tidak perlu khawatir, karena software itu dengan mudahnya bisa diubah. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini silakan dibahas. Dan yang terakhir, tidak ada metode untuk analisis dan testing suatu pekerjaan, maka cukup langsung coding. Jadi nggak perlu di-testing apakah ini benar. Nah, ini adalah mitos-mitos dalam RPL yang kita bahas. Nanti di pertemuan berikutnya sebelum kita bahas LDSC, kita akan bahas hal tersebut. Oke, terima kasih. Untuk kuliah hari ini kita cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.